Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tentang dual boot Windows 10 dan Mac Ubuntu 2021. Langkah pertama, teman-teman masuk terlebih dahulu ke mesin Windows 10. Pada Windows 10, teman-teman buka File Explorer. Kemudian pada disk PC, teman-teman klik kanan dan arahkan ke Manage. Selanjutnya, teman-teman klik Disk Management. Kemudian, teman-teman pada partisi terakhir, teman-teman klik kanan, kemudian klik String. Selanjutnya, pada Enter Space, teman-teman isikan kapasitas yang akan digunakan untuk install Mac Ubuntu 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginputkan 100 GB. Jika dalam megabyte, maka diinput 102400 megabyte. Kemudian klik String. Maka akan terbentuk partisi unallocated sebesar 100 GB. Selanjutnya, hal yang harus teman-teman persiapkan yaitu USB installer Mac Ubuntu. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan multiboot USB Pentoy. Bagi teman-teman yang belum bisa membuat multiboot USB Pentoy, teman-teman bisa cek video tutorialnya pada channel saya, atau teman-teman bisa cek link video tutorialnya pada deskripsi video ini. Kemudian pada Pentoy, teman-teman persiapkan ISO installer dari Mac Ubuntu 2021. Setelah semua siap, teman-teman lakukan restart Windows 10. Selanjutnya, ketika PC berhasil di restart, teman-teman bisa tekan Del atau F2 atau F11 atau F12, sesuaikan jenis tombol yang ada pada PC atau laptop teman-teman untuk masuk ke BIOS. Ini adalah contoh tampilan Acer, di mana pada tampilan Acer yang saya gunakan untuk masuk ke BIOS yaitu dengan menekan tombol F2. Ini adalah contoh dari BIOS pada Acer. Pada BIOS, teman-teman beralih ke boot, kemudian untuk boot priority order, teman-teman pastikan untuk men-set USB pada pilihan pertama. Kemudian tekan F10 dan enter untuk yes. Setelah teman-teman berhasil booting ke Pentoy, maka akan tampil ISO yang ada pada Pentoy. Dikarenakan di sini kita akan menginstal Mac Ubuntu, maka saya memilih ISO Mac Ubuntu 2021. Selanjutnya, pada menu Mac Ubuntu GNU Group, teman-teman pilih install Mac Ubuntu. Setelah teman-teman berhasil booting ke live session dari Mac Ubuntu 2021, teman-teman bisa double klik atau klik install Mac Ubuntu. Maka akan tampil aplikasi untuk install Mac Ubuntu. Pada tahap pertama, teman-teman bisa pilih English atau disesuaikan dengan kehendak teman-teman, kemudian continue. Selanjutnya, keyboard layout teman-teman bisa sesuaikan dengan kehendak
teman-teman. Di sini saya memilih English US, kemudian continue. Selanjutnya, pada tahap ini, jika teman-teman menggunakan internet pada proses installnya, teman-teman bisa checklist download dan install software untuk grafik dan WiFi hardware. Namun di sini saya tidak menggunakan internet, maka saya uncek semua pilihan, kemudian continue. Selanjutnya adalah tahap partition. Di sini adalah tahap yang paling penting untuk membuat dual boot. Teman-teman bisa klik something else, kemudian continue. Selanjutnya, pada list partisi, teman-teman bisa arahkan ke free space atau partisi unallocated yang sebelumnya kita buat pada Windows 10. Pada free space, teman-teman bisa klik icon plus. Kemudian di sini kita akan membuat bootfi terpisah dari window. Untuk bootfi kita bisa isikan minimal 350 MB. Kemudian primary, beginning, kemudian untuk use as, pilih ke EPI System Partition. Kemudian OK. Selanjutnya, teman-teman klik free space, kemudian klik icon plus. Di sini kita akan buat partisi swap. Ideal kapasitas swap yaitu 2 kali kapasitas RAM. Jika teman-teman menggunakan RAM dengan kapasitas 2 GB, maka ideal untuk swap yaitu 4 GB. 4 GB jika dalam megabyte yaitu 4096. Selanjutnya untuk use as, teman-teman arahkan ke swap area. Kemudian OK. Kemudian teman-teman arahkan kembali ke free space. Kemudian klik tombol plus. Di sini kita akan buat partisi untuk root. Saya akan menggunakan semua sisa kapasitas yang ada. Kemudian untuk use as, teman-teman bisa pilih ext4. Kemudian untuk endpoint, teman-teman arahkan ke root. Root di sini yaitu dengan inisial slash. Bedakan antara root dengan inisial slash dan root dengan inisial slash root. Jika root dengan inisial slash adalah akar file system Linux. Jika root dengan inisial slash root adalah folder atau direktori yang digunakan oleh user root. Maka dari itu, pada main point ketika saya menyebut root, maka inisialnya yaitu slash. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Maka partisi yang telah kita buat yaitu kita buat partisi EPI terpisah dari partisi EPI dari Windows 10. Kemudian kita buat partisi swap yaitu dengan kapasitas idealnya yaitu 2 kali kapasitas RAM. Kemudian sisanya kita buat partisi untuk root. Jika ketiga partisi ini siap, teman-teman bisa klik install now. Maka akan ada konfirmasi tentang partisi yang akan digunakan.
Di sini teman-teman bisa cek terlebih dahulu, misalkan partisi untuk boot FI atau EPI System Partition yaitu SDA 5. Kemudian untuk swap yaitu SDA 6. Selanjutnya untuk root dengan file sistem ext4 yaitu dengan SDA 7. Jika semua sudah sesuai, teman-teman bisa klik continue. Untuk location, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan kehendak teman-teman. Di sini saya memilih Jakarta, kemudian continue. Kemudian untuk username sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Selanjutnya setelah username dan password diisi, teman-teman bisa klik continue. Maka proses install Macbuntu 2021 sedang berjalan. Tunggu sampai proses install selesai. Setelah proses install selesai, teman-teman bisa klik restart now. Selanjutnya, ketika teman-teman berhasil restart PC, tetapi teman-teman tidak melihat menu booting ke Macbuntu atau ke Windows, teman-teman hanya melihat layar hitam Gerub, teman-teman bisa mengatasinya dengan cara pertama, teman-teman ketikkan ls, kemudian enter. Maka akan tampil partisi-partisi yang ada pada harddisk teman-teman. Teman-teman harus ingat partisi terakhir yang dibuat di instalasi Macbuntu. Untuk kesempatan kali ini, partisi yang digunakan untuk root yaitu GPT-7. Maka dari itu, saya akan mengetikkan set prefix sama dengan kurung buka HD 0, GPT-7 kurung tutup, kemudian /boot /gerub, kemudian enter. Selanjutnya set root sama dengan kurung buka HD 0, GPT-7 kurung tutup, kemudian enter. Selanjutnya insmod, kemudian normal, kemudian enter. Kemudian ketikkan normal, kemudian enter. Maka akan tampil menu booting Gerub dari Macbuntu dan Windows 10. Pertama-tama kita harus booting dulu ke Macbuntu. Kemudian teman-teman lakukan login dengan memasukkan password teman-teman. Setelah teman-teman berhasil login, teman-teman bisa cari terminal. Pada layar terminal, teman-teman bisa update repository dengan perintah sudo apt update, kemudian enter.
Jika diminta password, teman-teman bisa inputkan password teman-teman, kemudian enter. Selanjutnya, teman-teman install Refine dengan mengetikkan perintah sudo apt install Refine, kemudian enter. Jika ada konfirmasi tentang install Refine to EPI System Partition, teman-teman tekan enter untuk yes. Selanjutnya, teman-teman bisa ketikkan sudo refine install, kemudian enter. Setelah refine diinstal, teman-teman bisa ketikkan sudo reboot, kemudian enter. Selanjutnya, ketika PC berhasil di restart, teman-teman bisa tekan Del atau F2 atau F11 atau F12, sesuaikan jenis tombol yang ada pada PC atau laptop teman-teman untuk masuk ke BIOS. Ini adalah contoh tampilan Acer, di mana pada tampilan Acer yang saya gunakan untuk masuk ke BIOS yaitu dengan menekan tombol F2. Ini adalah contoh dari BIOS pada Acer. Pada BIOS, teman-teman beralih ke boot, kemudian untuk boot priority order, teman-teman pastikan untuk men-set Refine Boot Manager pada pilihan pertama. Kemudian, teman-teman bisa tekan F10 dan enter untuk yes. Maka akan tampil Refine Boot Manager. Di Refine Boot Manager, teman-teman hide booting yang tidak diperlukan. Misalkan booting dengan logo Linux, teman-teman bisa hide dengan delete, kemudian arahkan ke yes, kemudian enter. Kemudian booting fallback, kemudian delete, arahkan ke yes, kemudian enter. Maka yang tampil hanya booting Pentoy, booting Macbuntu, dan booting Windows. Kita coba kembali booting ke Macbuntu, apakah akan lancar? Ya, Macbuntu berhasil dibooting tanpa error seperti tampil sebelumnya. Teman-teman bisa inputkan password yang teman-teman inputkan pada proses install, kemudian enter. Maka akan tampil desktop environment dari Macbuntu 2021. Selanjutnya kita coba booting ke Windows 10. Pada menu Refine Boot Manager, teman-teman arahkan ke logo Windows, kemudian enter. Apabila Windows 10 berhasil dibooting, berarti teman-teman sudah berhasil membuat dual boot Windows 10 dan Macbuntu 2021. Sekian video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Macbuntu
2021 pada PC berbasis BIOS UEFI dengan harddisk inisial GPT. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.